Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membawakan materi mengenai partnership formation, operation, and change in ownership interest. Di sini kami berasal dari kelompok 10 yang dimana dosen pengampu kami adalah Bapak Vicky Fendi, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, chapter 16. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut mengenai pembahasan terkait partnership tadi, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Kunesa Fitri dengan NPM AKI 179. Di sini kami berempat, ada Dino Alastari dengan NPM AKI 265, Mahdia Adinda dengan NPM 348, dan juga Anggita Wihani dengan NPM AKI 337. Lalu akan disambung presentasinya oleh teman saya mengenai partnership karakteristik. Selanjutnya ada partnership karakteristik, yang dimana kemitraan menurut pasal 101 ayat 6 UPA adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, yang dimana untuk menjalankan usaha bersama demi memperoleh keuntungan, dan setiap mitra menanggung tanggung jawab atas seluruh utang yang bersangkutan, dan jika terjadi kebangkrutan, aset pribadi mitra dapat digunakan untuk melunasi utang yang disetujui oleh mitra lain. Yang selanjutnya ada internal investment in a partnership, yang ada non-cash investment, yang dimana jika aset non-cash disetorkan ke persekutuan, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya saat investasi. Secara ideal, nilai wajar juga ditentukan oleh penilaian yang sudah independen. Namun biasanya juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan mitra dan harus tercantum dalam perjanjian tertulis dalam persekutuan atau organisasi tersebut. Dan bonus atau goodwill atas investasi awal model bonus itu tidak ada evolusi pada aset, yang dimana sebagai bonus bagi mitra baru jika disetorkan lebih besar dari hak atau untuk mitra lama jika lebih kecil. Dan ada metode goodwill, yang dimana aset direvolusi sehingga modal meningkat, yang dimana selisihnya itu sudah diakui sebagai goodwill yang dicatat sebagai aset tak berwujud serta menambah modal mitra yang sudah terkait dalam perusahaan itu atau partner yang sudah kita kerjasamai. Yang selanjutnya ada investasi tambahan dan penarikan dalam persekutuan, yang dimana perjanjian persekutuan harus menekankan pedoman untuk yang pertama, investasi tambahan menambah modal mitra, yang kedua, penarikan berupa pengambilan kas atau aset dalam persekutuan sebagai bentuk kompensasi atau kebutuhan pribadi pada mitra. Dan ada juga investasi tambahan, yang dimana ketika seorang sekutu menyetor modal tambahan, akun modal dikredit, lalu akun kas bisa didebit. Dan yang terakhir ada penarikan atau disebut juga drawing, yang dimana penarikan mencatat kas atau aset yang diambil mitra untuk keperluan pribadi lewat akun yang sudah di drawing atau kita sebut juga penarikan. Selanjutnya, saat penarikan terjadi, kan didebit ke akun ke drawing atau ke penarikan, yang dimana kredit ke akun kas atau aset yang sudah terkait yang dalam investasi yang sudah diterapkan itu. Yang selanjutnya ada pinjaman dan uang muka dalam persekutuan. Dalam mitra dapat memberi pinjaman pribadi pada persekutuan atau organisasi, yang dimana sudah dikatakan oleh UPA pada pasal 41D, yang dimana bunyinya jika mitra membayar atau memberi uang muka yang melebihi modal yang sudah disepakati, ia berhak atas menjadi liabilitas dalam persekutuan. Sedangkan pinjaman persekutuan kepada mitra tercatat
sebagai aset. Dalam semua hal yang terkait dalam pinjaman harus diatur dalam perjanjian, dalam persekutuan atau di dalam organisasi yang sudah kita sepakati sebelumnya gitu, atau yang sudah kita partnership sebelumnya. Baik, jadi dengan persetujuan semua sekutu yang masih melanjutkan usaha, seorang partner itu baru dapat diterima ke dalam kemitraan atau partnership yang sudah ada dengan cara membeli bagian kepemilikan langsung dari partner yang sudah ada. Nah, jadi dalam hal ini kemitraan itu kemitraan yang lama dianggap bubar dan pembukuannya tutup, dan perjanjian kemitraan baru akan mengatur kegiatan usaha yang berlanjut. Di sini contohnya adalah AF dan BAL adalah sekutu dengan saldo masing-masing 50.000 dan mereka berbagi laba rugi secara sama rata. Nah, kemudian KOP membeli setengah dari kepemilikan AF dengan harga 25.000. Setelah itu terbentuklah kemitraan baru yaitu AF, BAL, dan KOP. Dengan ketentuan AF dan KOP masing-masing memiliki 25% kepemilikan modal dan laba, sementara BAL tetap memiliki 50%. Kemudian untuk jurnal akuntansi yang perlu dicatat mencatat transfer kepemilikan AF ke KOP adalah AF Capital senilai 25.000 pada KOP Capital senilai 25.000. Kemudian ada kemungkinan lain yaitu AF dan BAL memiliki saldo modal masing-masing 50.000 dan 40.000 dengan pembagian laba sama rata. Kemudian KOP diterima masuk ke dalam permintaan dengan pembayaran total 50.000 langsung kepada para partner. Nah, KOP akan memiliki 50% kepemilikan dalam modal dan laba kemitraan yang baru. Nah, jadi AF dan BAL itu masing-masing akan memiliki 25% kepemilikan dalam laba di masa depan. Nah, kemudian pembayaran KOP senilai 50.000 untuk 50% kepemilikan baik modal maupun laba di masa depan menyeratkan valuasi total aset kemitraan sebesar 100.000. Nah, jika aset itu harus dinilai ulang, maka revaluasi tersebut harus dicatat sebelum KOP masuk ke kemitraan. Nah, kemudian untuk mencatat revaluasi tersebut itu menggunakan jurnal goodwill senilai 10.000 pada AF Capital dan BAL Capital senilai masing-masing 5.000. Kemudian ada non-revaluasi pendekatan bonus. Nah, jika aset dari kemitraan baru tidak akan dinilai ulang, tapi jumlah modal yang sama harus ditransfer ke KOP, maka jurnal yang dicatat adalah AF Capital senilai 22.500, kemudian BAL Capital senilai 22.500 pada KOP Capital senilai 45.000. Nah, AF dan BAL itu mentransfer jumlah modal yang sama dan juga hak yang sama atas laba di masa depan kepada KOP. Oleh karena itu, masing-masing itu menerima kas senilai 25.000 dari KOP yang dianggap adil. Nah, kemudian untuk partner lama itu masing-masing menerima 2.500 lebih banyak dibanding dengan jumlah modal buku yang ditransfer, atau 25.000 diterima dikurangi 22.500 modal yang ditransfer. Nah, saldo akun modal sebelum dan sudah masuknya KOP adalah sebagai berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu berinvestasi dalam kemitraan yang sudah ada. Nah, jadi partner baru bisa masuk ke dalam kemitraan dengan menyetor kas, aset atau membawa klien dan kemampuan. Nah, aset lama bisa dinilai ulang atau tidak tergantung apakah investasi partner baru menunjukkan adanya aset yang belum tercatat nilainya. Kemudian jika modal yang diberikan ke partner baru lebih besar dari jumlah investasinya, berarti ia membawa goodwill. Nah, kemudian investasi hanya menunjukkan nilai total bisnis, sedangkan nilai tiap aset harus ditentukan lewat penilaian khusus. Kemudian ada investasi ke kemitraan pada nilai buku atau book value. Nah, di sini kita asumsikan bahwa Dede dan Boy itu memiliki saldo modal masing-masing 40.000 dan berbagi laba sama rata. Nah, mereka sepakat menerima Krai dengan harga sepertiga atas modal dan laba dalam kemitraan baru Dede, Boy, dan Krai dengan investasi kas senilai 40.000. Investasi 40.000 itu milik Krai sama dengan porsi modal yang diterima, yaitu dari 80.000 ditambah dengan 40.000 dibagi dengan 3, sehingga tidak ada timbul isu revaluasi. Kemudian investasi Krai dicatat sebagai berikut, yaitu
cash pada Cry Capital senilai 40.000. Selanjutnya adalah revaluasi aset kemitraan atau goodwill untuk partner lama. Nah, jadi misalkan ketika Dre dan Boy itu masing-masing memiliki saldo modal 40.000 dan berbagi laba secara rata, sepakat untuk menerima Cry dengan kepemilikan sepertiga yang sudah saya sebutkan tadi atas modal dan laba kemitraan baru dengan investasi kas sebesar 50.000. Nah, karena Cry bersedia menanamkan 50.000 untuk kepemilikan sepertiga dari aset yang tercatat sebesar 80.000 ditambah dengan investasinya sendiri 50.000, yang mana totalnya adalah 130.000. Hal ini menyeratkan bahwa kemitraan lama memiliki nilai aset yang belum tercatat. Nah, nilai wajar aset yang belum tercatat ini ditentukan dengan mengacu pada investasi Cry. Nah, jadi nilai wajar aset kemitraan baru adalah 150.000. Itu didapat dari 150.000 dibagi dengan sepertiga. Nilai wajar aset yang belum tercatat adalah 20.000, yaitu selisih dari total nilai 150.000 dikurangi dengan 80.000 aset tercatat ditambah dengan investasi baru 50.000. Nah, kemudian jika aset yang disumbangkan oleh kemitraan lama dinilai ulang, maka menggunakan jurnal goodwill pada Dre Capital dan Boy Capital senilai 20.000, dan untuk capital dari Dre dan Boy itu masing-masing 10.000. Nah, kemudian adalah revaluasi aset kemitraan goodwill untuk partner baru. Nah, di sini ada asumsi di mana Dre dan Boy itu sepakat menerima Cry masuk ke dalam kemitraan dengan hak 40% atas modal dan laba dengan investasi sebesar 50.000. Nah, dalam kasus ini tersirat bahwa Cry membawa goodwill ke dalam kemitraan. Artinya Dre dan Boy itu bersedia menerima Cry dengan 40% kepemilikan atas aset tercatat 80.000 ditambah dengan investasinya 50.000. Kemudian yang terakhir adalah aset kemitraan tidak direvaluasi bonus untuk partner baru. Nah, prosedur bonus dapat digunakan untuk memastikan bahwa saldo modal awal kemitraan mencerminkan persentase pembagian laba. Nah, dalam prosedur ini total aset kemitraan baru adalah 130.000 yang didapat dari 80.000 yang disumbangkan Dre dan Boy ditambah dengan 50.000 dari Cry. Nah, bagian Cry adalah 52.000 yang didapat dari 130.000 dikali 0,40, tapi hanya menyetor 50. Nah, maka selisih 2.000 ini antara kredit modal Cry sebesar 52.000 dan investasinya 50.000 dianggap sebagai bonus untuk Cry. Nah, karena aset kemitraan tidak direvaluasi, kelebihan 2.000 yang dikreditkan ke akun Cry itu harus dibebankan ke akun modal Dre dan Boy sesuai dengan rasio lama pembagian laba rugi mereka. Yang selanjutnya adalah operasi kemitraan. Nah, dalam mengukur pendapatan persekutuan untuk suatu periode nih, pengeluaran itu harus diteliti untuk memastikan bahwa pengeluaran pribadi para mitra itu tidak termasuk ke dalam pengeluaran bisnis persekutuan. Nah, jika ada pengeluaran pribadi mitra dibayar dengan aset persekutuan, pembayaran tersebut itu dibebankan ke rekening penarikan atau modal mitra tersebut. Penarikan dan tunjangan gaji ditutup ke rekening modal para mitra, alih-alih ke rekening ringkasan pendapatan. Nah, laporan keuangan umum persekutuan ini itu meliputi laporan laba rugi, neraca, kemudian laporan modal persekutuan, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya di sini itu ada contoh kasus dari partnership operation atau operasi persekutuan. Nah, di sini yaitu asumsikan bahwa Rat dan juga Yan itu merupakan partnership dengan keuntungan yang dibagi 60/40. Jadi 60 untuk Rat dan 40 untuk Yan. Nah, di sini ada data dari partnership equity atau ekuitas partnership, yaitu ada partnership net income 2016 $34.500, kemudian ada Rat Capital pada Januari tanggal 1 2016 yaitu $40.000, kemudian ada Rat
additional investment 2016 yaitu $5.000. Kemudian ada rat drawing 2016 yaitu $6.000. Kemudian ada Yen Capital pada 1 Januari 2016 yaitu $35.000. Kemudian ada Yen Drawing pada 2016 yaitu $9.000 dan juga Yen Withdrawal 2016 yaitu $3.000. Nah, datanya bisa dilihat pada tabel sebelah kiri atas. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada tabel Rat and Yen Statement of Partner Capital for the year ended Desember 31, 2016, yaitu yang pertama ada capital balance Januari tanggal 1 2016, 60% di Rat, kemudian 40% di Yen, kemudian ada total. Nah, untuk capital balance dari Rat ini yaitu $40.000, Yen $35.000, kemudian total dari capital balance partnership-nya ini ada $75.000, kemudian ditambah additional investment Rat yaitu $5.000, Yen tidak ada, jadi total additional investment partnership ini 5.000. Kemudian dikurangi dengan withdrawals, ini di Rat tidak ada, kemudian di Yen ini ada $3.000 sehingga total withdrawals ini ada $3.000. Kemudian ada dikurangi drawings yaitu di Rat $6.000, kemudian di Yen $9.000 sehingga total drawings ada $15.000. Kemudian ada net contribution capital ini jadi totalnya di Rat ada $39.000, di Yen ada $23.000, dan total partnership contributional capital ini ada $62.000. Kemudian ditambah net income for 2016 ini di Rat ada $20.700, di Yen ada $13.800, sehingga total net income for 2016 ini ada $34.500, sehingga capital balance December 31, 2016 ini ada di Rat $59.700, di Yen $36.800, dan total capital balance ada $96.500. Bisa dilihat pada bagian kanan atas. Kemudian selanjutnya ini ada closing entries for the Rat and Yen partnership untuk tahun pada 31 Desember 2016. Yang pertama itu ada income summary di debit $34.500, Rat capital di kredit $20.700, kemudian Yen capital di kredit $13.800. Kemudian juga ada yang jurnal tadi itu untuk divide net income 60% ke Rat dan 40% ke Yen. Kemudian ada untuk close partner drawing account capital account yaitu Rat capital di debit $6.000, Yen capital di debit $9.000, kemudian Rat drawing di kredit $6.000 dan Yen drawing di kredit $9.000. Selanjutnya adalah perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian pada persekutuan. Nah, para mitra itu umumnya sepakat untuk membagi keuntungan dengan rasio tertentu. Contohnya pada kasus sebelumnya yaitu pada kasus persekutuan antara Rat dan juga Yen, mereka itu membagi keuntungan dengan rasio tertentu, yaitu 60% untuk Rat dan 40%-nya untuk Yen, seperti itu. Nah, perjanjian bagi hasil ini itu juga berlaku untuk pembagian kerugian, kecuali jika perjanjian kerugian ini itu didasarkan pada hal-hal lain atau didasarkan pada hal lain. Nah, waktu yang dicurahkan oleh masing-masing mitra itu sering dipertimbangkan dalam menentukan perjanjian pembagian keuntungan. Jika salah satu mitra mengelola kemitraan, perjanjian kemitraan dapat mengizinkan mitra tersebut
diberikan tunjangan gaji yang sama dengan jumlah yang dapat ia peroleh dalam kesempatan kerja alternatif sebelum sisa keuntungannya itu dialokasikan. Demikian pula jika satu mitra itu berinvestasi secara signifikan lebih banyak daripada yang lain dalam usaha kemitraan, perjanjian tersebut itu dapat memberikan tunjangan bunga atas investasi modal sebelum sisa keuntungan dibagi atau dialokasikan. Kemudian di sini ada contoh kasus tunjangan gaji dalam perjanjian bagi hasil. Nah, asumsikan bahwa perjanjian kemitraan AN, GAR, dan juga CAT menetapkan bahwa AN dan GAR ini menerima tunjangan gaji masing-masing sebesar $12.000 dengan sisa pendapatan dialokasikan secara merata di antara ketiga mitra tersebut. Jika laba bersih kemitraan adalah $60.000 untuk tahun 2016 dan $12.000 untuk tahun 2017, alokasi pendapatannya seperti yang ditunjukkan pada lampiran 16.2. Nah, total alokasi tahun 2016 adalah $24.000 masing-masing untuk AN dan GAR dan $12.000 untuk CAT. Nah, alokasi tahun 2017 adalah pendapatan $8.000 untuk AN dan juga GAR dan kerugian $4.000 untuk CAT. Nah, perhatikan bahwa perjanjian kemitraan diikuti pada tahun 2017 meskipun tunjangan gaji sebesar $24.000. Nah, jadwal alokasi pendapatan mengikuti urutan perjanjian bagi hasil bahkan ketika kemitraan mengalami kerugian, tunjangan gaji meningkatkan kerugian yang akan dibagi rata. Nah, di sini itu ada salary allowance in profit sharing agreement. Yang pertama ada income allocation schedule 2016. Di sini ada beberapa kolom, yaitu ada kolom untuk akun, kemudian jumlah akun tersebut, kemudian ada bagian AN, bagian GAR, bagian CAT, dan juga total. Yang pertama ada net income, ini saldonya ini ada $60.000. Kemudian ada salary allowance to AN dan GAR, ini ada $24.000, di AN $12.000, di GAR $12.000, sehingga totalnya ini ada $24.000. Kemudian ada remainder to divide, ini ada $36.000 didapatkan dari net income dikurangi dengan salary allowance to AN dan GAR, yaitu $60.000 dikurangi dengan $24.000, sehingga total remainder to divide yaitu ada $36.000. Kemudian dikurangi lagi dengan divide equity, ini ada $36.000, $12.000 untuk AN, $12.000 untuk GAR, dan juga $12.000 untuk CAT. Jadi total divided equally yaitu ada $36.000, sehingga remainder to divide yaitu 0. Kemudian total net income allocation AN ini ada $24.000, GAR $24.000, CAT $12.000, sehingga total net income allocation ada $60.000. Kemudian ada income allocation schedule 2017. Net income $12.000, kemudian salary allowance to AN dan GAR ini ada $24.000, $12.000 untuk AN, $12.000 untuk GAR, dan juga totalnya $24.000. Kemudian ada remainder to divide, ini ada $12.000, sama seperti sebelumnya. Ini didapatkan dari net income dikurangi dengan salary allowance to AN and GAR, yaitu $12.000 dikurangi $24.000, sehingga remainder to divide-nya ada minus $12.000. Kemudian akan ditambahkan dengan divided equally, ini $12.000, yaitu untuk AN minus $4.000, untuk GAR minus $4.000, untuk CAT minus $4.000, sehingga totalnya ini ada minus $12.000. Sehingga remainder to divide-nya 0, didapatkan dari remainder to divide kurangi dengan divided equally. Kemudian total net allocation untuk AN ini ada $8.000, untuk GAR ini ada $8.000, dan untuk CAT ada $4.000 minus. Sehingga total net income allocation ada $12.000. Kemudian di bawahnya ini ada journal entries to distribute partnership
income to individual capital account for 2016 and 2017 follow pada tanggal 31 Desember 2016 untuk alokasi pendapatan partnership untuk 2016, yaitu income summary di debit $60.000, modal an di kredit $24.000, modal car di kredit $24.000, dan modal cat di kredit $12.000. Kemudian ada juga untuk alokasi pendapatan partnership pada tahun 2017, income summary di debit $12.000, cat capital di debit $4.000, and capital di kredit $8.000, dan car capital di kredit $8.000. Selanjutnya adalah materi terakhir mengenai dissociasi of continuing partnership through death or retirement. Ketika seorang sekutu dalam kemitraan itu meninggal dunia ataupun memutuskan untuk pensiun, maka terjadi yang disebut dengan dissociation. Nah, dalam kondisi ini, suatu mitra itu wajib melakukan penyelesaian atau settlement terhadap kepentingan modal sekutu yang keluar. Nah, baik dengan dirinya sendiri jika pensiun ataupun maupun dengan ahli warisnya atau jika meninggal. Nah, valuasi kemitraan itu dilakukan tepat pada saat pembubaran atau saat sekutu itu meninggal ataupun juga pensiun. Nah, buku ditutup itu pada tanggal tersebut. Nah, kalau misal ada jeda hingga penyelesaian akhir, saldo modal sekutu keluar akan diklasifikasikan sebagai liabilitas dengan bunga sebagai beban kemitraan. Jika pembayaran sama dengan saldo modal, yang dimana pencatatannya itu cukup dengan debit modal, debitnya itu modal, kreditnya itu kas. Nah, kalau misal berbeda, itu digunakan metode khusus seperti bonus ataupun goodwill. Diilustrasikan pada kasus An, Mick, sama Ju. Sebagai contoh, misal nih terdapat 3 sekutu, ada An, Mick, Ju. Dengan persentase pembagian laba masing-masingnya itu 40%, 20%, 40%, berarti 40% An, 20 Mick, dan Ju itu 40. Nah, modal mereka pada tanggal pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, An itu capital balance-nya 70.000 dengan persentasenya 35%. Dan keuntungan atau kerugiannya bisa diperkirakan 40%. Lalu yang kedua ada Mick dengan nominal 50.000 dengan kapital persentasenya sebesar 25, sehingga kerugian atau keuntungan yang didapat itu sekitar 20%. Lalu Ju dengan capital balance-nya itu 80.000 dengan persentasenya itu sekitar 40%. Nah, untuk profit dan loss-nya itu sekitar 40% juga. Jadi total modalnya untuk ketiganya itu ada 200.000, dan untuk kapital, persentase kapital dan persentase kerugian keuntungan itu sama 100%. Oke, lanjut di excess payment kepada sekutu yang pensiun. Nah, dalam kasus ini para sekutu itu bersepakat bahwa nilai usaha dalam pembukuan kemitraan itu lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Nah, oleh karena itu, Ju itu menerima 92.000 dalam penyelesaian akhir kepemilikannya, yaitu 12.000 lebih tinggi daripada saldo modalnya. Nah, ada 3 metode pencatatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada bonus to retiring partner, atau selisih 12.000 itu dianggap sebagai bonus yang diberikan kepada An dan Mick kepada Ju. Jadi jumlah itu bisa mengurangi modal An dan Mick sesuai dengan rasio laba mereka, tadi 40 dan 20. Jika di jurnal, maka jurnal yang muncul adalah capital Ju 80.000, capital N 40.000, capital Mick itu 2.000, sehingga kasnya adalah 92.000. Selanjutnya adalah excess payment kepada sekutu yang pensiun. Yang kedua, goodwill equal to excess payment, yang dimana selisih 12.000 itu dicatat sebagai goodwill. Dengan metode ini, goodwill itu hanya menambah bagian Ju tanpa mempengaruhi modal dari N dan Mick. Dicatat dalam jurnal, modal Ju 80.000, goodwillnya 12.000, sehingga cashnya 92.000. Jadi selisih dari modalnya Ju sama cash, selisihnya masuk ke goodwill. Lalu yang ketiga ada revaluation of total partnership capital. Selisih dari modal partnership tadi, karena Ju itu punya 40% laba, maka selisih 12.000 itu
ditunjukkan bahwa adanya under valuation sebesar 30.000 yang dimana didapatkan dari 12.000 dibagi dengan 40%, selisih yang tadi goodwill 12.000 itu dibagi dengan laba 40% yang dimiliki oleh Ju, maka goodwillnya itu sebesar 30.000 dan dicatat dibagikan ke semua sekutu sesuai dengan rasio laba yang ada. Maka pencatatan jurnalnya adalah goodwill atau aset lain sebesar 30.000 dan dibagi-bagikan kepada Anjumik sebesar 12.000, 6.000, dan 12.000 per model masing-masing. Nah, setelah itu berarti kan Ju menerima pembayaran penuh sebesar 92.000 yang dicatat dari modal Ju 92.000 dan kas di kredit sebesar 92.000. Lalu lanjut ke payment less dan capital balance. Sekarang, semisal nih Ju menerima hanya 72.000 atau 8.000 lebih sedikit daripada saldo modalnya 80.000. Nah, situasi ini itu bisa diinterpretasikan dengan dua cara. Yang pertama, overvalue asset write down sama kekurangan pembayaran 8.000 yang merupakan 40% bagian Ju itu menyiratkan bahwa total modal kemitraan overvalue itu sebesar 20.000. Aset itu harus diturunkan nilainya sesuai jumlah tersebut, lalu Ju menerima bagiannya. Lanjut ke bagian yang paling terakhir, yakni lanjutan dari yang tadi, kekurangan pembayaran itu kita masukkan di jurnalnya. MIC N, modal MIC itu sebesar 4.000, modal N 8.000 dan modal Ju itu 8.000, sehingga aset bersihnya dari mereka bertiga itu 20.000. Nah, metode ini itu tepat bila jumlah 72.000 itu berasal dari valuasi berdasarkan aturan UPA. Namun, kalau jumlah tersebut hanyalah hasil kesepakatan sekutu tanpa sebelumnya memperhitungkan nilai total modal, nah metode ini nggak bisa digunakan ya. Lalu yang kedua ada metode bonus to continuing partners, atau jika modal kemitraan dianggap sudah wajar nilainya, maka selisih 8.000 itu dianggap sebagai bonus buat N sama MIC. Nah, selisih ini itu dibagi 40 dan 20. Untuk 40 untuk N dan MIC itu 20. Sehingga jurnalnya adalah kap modal Ju sebesar 80.000 tadi. Terus kan tadi dibagi tuh selisih 8.000-nya tadi. Nah, itu dengan rasio 40 dan 20, N mendapatkan 5.300 dan MIC mendapatkan 2.600. Sehingga totalnya adalah cashnya sebesar 72.000. Nah, masuk ke materi terakhir sendiri mengenai limited partnership adalah bentuk khusus kemitraan untuk mengatasi kelemahan general partnership yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas. Dalam limited partnership ada minimal satu general partner atau tanggung jawab yang tidak terbatas dan satu atau lebih limited partner hanya sebagai investor, resiko terbatas pada modal, dan tidak boleh ikut manajemen. Nah, jika limited partner ikut mengelola, statusnya itu berubah menjadi general partner. Dari sisi pembentukan, prosedurnya itu lebih kompleks karena harus ada perjanjian tertulis, tertanda tangan, dan didaftarkan. Nah, jika tidak, maka dianggap sebagai general partnership. Lalu yang terakhir adalah joint ventures, atau bentuk lain dari limited partnership-nya itu sendiri. Nah, bedanya itu, kalau joint ventures itu dibentuk dengan tujuan terbatas atau aktivitas tertentu saja. Ketika ada tujuan atau aktivitas tersebut selesai, maka joint venture juga berakhir. Oleh sebab itu, kewenangan agen atau agency power dalam joint venture sifatnya juga terbatas. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai chapter 12. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.